Halo, saya Laurentius Nicholas Garis Marines dengan NPM 221506159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1.1. Jadi modul 1.1 itu materinya ada pengertian bahasa pemrograman dan Python, sejarah bahasa pemrograman dan Python, jenis bahasa pemrograman yang populer, jenis-jenis Python, dasar-dasar Python, struktur data Python. Yang pertama, pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah instruksi-instruksi yang digunakan untuk memprogram sebuah komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Bahasa pemrograman memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan dipahami daripada bahasa mesin yang digunakan oleh komputer. Pengertian Python sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan pembangunan web. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dan didasarkan pada filsafat desain yang mengutamakan keterbacaan kode dan kesederhanaan. Sejarah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman telah mengalami banyak perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Pada awalnya programmer menggunakan bahasa mesin yang sangat sulit dipahami dan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian, bahasa assembly yang dikembangkan untuk memudahkan programmer dalam menulis program dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami manusia. Bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan Lisp kemudian dikembangkan pada saat itu yang lebih mudah dipahami manusia karena menggunakan kata-kata yang mirip dengan bahasa manusia. Selanjutnya, bahasa pemrograman baru seperti C, C++, Java, Python, Ruby, dan sebagainya dikembangkan dengan fitur-fitur yang lebih kompleks untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih rumit. Saat ini, bahasa pemrograman terus berkembang dan banyak bahasa pemrograman baru yang muncul dan memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi. Sejarah Python sendiri ini dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 saat itu bekerja di Institut Penelitian Matematika dan Ilmu Komputer di Belanda. Rossum ini memulai mengembangkan Python pada tahun 1980-an sebagai proyek sampingan. Nama Python sendiri diambil dari judul acara TV BBC yang berjudul Monty Python Flying Circus, yang dimana Rossum memilih ini karena menganggap nama tersebut lucu dan unik. Python pertama kali dirilis pada tahun 1991 dengan versi 0.9.0 dan baru stabil pada versi 1.0 pada tahun 1994. Sejak itu, Python telah mengalami banyak perkembangan dan versi terbaru saat ini adalah Python 3.10. Python memiliki banyak kelebihan seperti sintaksis yang mudah dipahami, pustaka yang kaya, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengembangan web, kecerdasan buatan, pengolahan data, dan sebagainya. Karena itu, Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang populer saat ini dan digunakan oleh banyak perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Dropbox, dan lain-lain. Jenis-jenis bahasa pemrograman lainnya yang populer itu ada Java, ada Python, ada C++, JavaScript, PHP, dan masih banyak lagi, ada Ruby juga. Ada begitu banyak bahasa pemrograman yang populer. Sekarang masuk ke jenis-jenis Python. Python tuh ada yang Python standar, ini versi Python yang paling umum yang digunakan. Kemudian ada MicroPython, ini adalah versi Python yang dirancang khusus untuk digunakan pada sistem microcontroller dan perangkat IoT. Kemudian ada Jython, ini versi Python yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan Java, bahasa pemrograman Java. Di mana Jython ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan bahasa Python dalam aplikasi Java dan memanfaatkan kekuatan kedua bahasa tersebut. Kemudian ada IronPython, ini adalah versi Python yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan .NET Framework.
Dan Adam Python ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan bahasa Python dalam aplikasi .NET. Kemudian ada PyPy, ini adalah interpreter Python yang lebih cepat daripada Python standar. Kemudian ada CircuitPython, ini dirancang khusus untuk perangkat elektronik dan microcontroller yang mendukung Python. Kemudian ada Anaconda Python, ini yang dirancang khusus untuk pengolahan data dan analis. Struktur data Python. Di sini struktur data pada bahasa pemrograman Python mencakup tipe data, variabel, operator, kontrol alur program, fungsi, input/output, modul, exception handling, dan file handling. Python memiliki banyak jenis tipe data seperti integer, float, string, boolean, list, tuple, set, dan dictionary. Variabel digunakan untuk menyimpan data, sementara operator digunakan untuk melakukan operasi pada data tersebut. Kontrol alur program digunakan untuk membuat keputusan dan mengulang suatu aksi. Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode yang dapat digunakan kembali. Input/output digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan outputnya. Modul digunakan untuk menyimpan definisi fungsi, variabel, dan statement lainnya. Exception handling digunakan untuk mengatasi kesalahan dalam program. File handling digunakan untuk membaca, menulis, memanipulasi file pada sistem operasi. Dengan memahami struktur data pada Python, kita dapat memahami dasar-dasar pemrograman Python dan membuat program yang sederhana. Berikut ada dasar-dasar pada Python, ada variabel tipe datanya, ada integer, float, string, boolean, list, tuple, set, dan dictionary tadi. Operator ada operator aritmatika, itu plus minus, kali bagi, kemudian modulus dan eksponen. Kemudian ada operator pembandingan yang sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Operator logika itu ada 3, and, or, sama not. Operator assignment ada sama dengan, yang plus sama dengan tuh kayak increment, min sama dengan tuh kayak decrement, sama kali dan baginya juga. Percabangan pada Python tuh ada if, elif, dan else. Elif ini seperti else if, secara panjangnya cuma disingkat jadi elif doang. Kemudian ada perulangan di Python tuh ada perulangan while sama for. Fungsi Python tuh ada yang fungsi bawah tuh ada seperti print dan len, serta memungkinkan pengguna untuk menerima input/output. Untuk input itu menggunakan fungsi input, dan untuk output itu menggunakan fungsi print. Begitu. Oke, sekian untuk penjelasan materi 1.1. Terima kasih.